jamaah sholat yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga. Selawat serta salam kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita semua selaku umatnya. Yang pertama ada Ikhwah Fillah. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah bukanlah sekedar rutinitas belaka, melainkan merupakan tujuan utama pencipta manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Zariyah ayat 56, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa tujuan utama kita diciptakan di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang dimaksud bukan hanya sebatas sholat, puasa, dan zakat, melainkan mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan, setiap kata yang kita ucapkan, dan setiap niat yang kita sampaikan, semuanya adalah bagian dari ibadah. Hadis Rasulullah SAW menegaskan pentingnya ibadah dalam kehidupan kita. Beliau bersabda, "Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kita bahwa setiap amal yang kita lakukan akan dinilai berdasarkan niatnya. Jika kita beribadah dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah kita akan diterima dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ikhwan Fillah, ibadah yang sejati adalah ibadah yang lahir dari hati, yang ikhlas dan penuh kesadaran. Bukan ibadah yang hanya dilakukan karena terpaksa atau karena ingin dilihat orang lain. Ibadah sejatinya yang membuat kita merasa tenang, bahagia, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu, bagaimana sih cara kita agar beribadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama ada ikhlas. Niatkan segala amal ibadah kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Jauhkan diri dari sifat riya, ingin dipuji, dan sum'ah, ingin terkenal. Yang kedua ada konsisten. Lakukan ibadah secara terus-menerus baik dalam keadaan senang maupun susah. Jangan pernah putus asa dalam beribadah. Yang ketiga ada belajar. Pelajari tentang agama Islam agar kita mengetahui tata cara ibadah yang benar. Yang keempat ada berjamaah. Sholat berjamaah di masjid akan memberikan pahala yang lebih besar dibandingkan sholat sendirian. Berbuat baik kepada sesama, ibadah tidak hanya terbatas pada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga mencakup hubungan yang kita dengan sesama manusia. Marilah kita jadikan ibadah sebagai pedoman hidup kita. Dengan beribadah, kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah untuk selalu istiqomah dalam beribadah. Sekian tausiah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.